dari kurikulum Merdeka Belajar ini itu untuk guru gitu. Programnya Ya, program dari sekolah ini. program dari sekolah ini ya yang paling mendasar itu yang pasti perubahan paradigma ya. Cara mengajar guru itu sudah sangat berbeda dari yang metode sebelumnya. Jadi metode yang lama itu harus dirubah, betul dirubah. Ya, Kita melakukan apa? Ya di sini yang sudah dilakukan adalah program pelatihan guru yang pasti house training, mengundang beberapa narasumber yang memang kompetennya di bidang kurikulum Merdeka, dan kita sudah lakukan itu 2 kali. Pemahaman terhadap guru mengajar juga dikuatkan lagi. Yang pasti bagaimana guru menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, berbeda-beda. Jadi anak yang memiliki minat tertentu, ini anak hobinya gambar sebetulnya, betul, visual. Anak yang hobi bikin poster, anak visual. Belajarnya dengan melihat video, anak visual. Tapi ada anak yang senang bikin project dengan musik gitu, dengan menambahkan audiovisual, yaitu anak auditori. Terus ada anak yang hobinya belajarnya nggak bisa diem, nggak bisa duduk, harusnya moving gitu. Itu anak kinestetik. Yang kayak gitu-gitu harusnya dipahami sama guru. Dan guru BK ngasih data ke guru-guru untuk bikin peta kelas. Oh, di kelas ini ternyata yang auditori itu sekian persen loh, orangnya ini gitu ya. Yang visual ini gini. Nah, dengan begitu guru akan lebih mudah. Anak-anak yang visual akan diberikan cara belajar dengan metode visual, gitu ya. Project yang mereka presentasikan berbasis visual, tapi yang auditori juga sama. Bagaimana dia mengemas hasil belajarnya nanti berupa presentasinya, mungkin lebih dominan di auditorinya. Gitu, dia sematkan lagu-lagu enak, gitu. Mungkin ada cara-cara dia menyematkan file-file multimedia di karyanya. Yang kinestetik sama, dia bikin stiker di pojok-pojok kelas gitu. Jadi memang harus benar-benar berdiferensiasi. Jadi gurunya juga harus punya pengetahuan ke situ. Maka tadi sih program apa ya, program kebanyakan program pengembangan bagaimana guru itu. Kalau mengajar sih udah bisa ya, tapi bagaimana mengelola kelas gitu dengan berbagai macam tipe anak, profil belajar betul, latar belakang. Juga yang datang ke kelas juga, kadang ada anak yang baru datang dikasih, kita belajar apa hari ini gitu kan. Kita belajar tentang misalnya dasar-dasar ilmu ukur misalnya gitu. Nah itu kan nggak semua anak mudeng gitu. Iya pasti yang ada nggak belajar sama sekali, ada yang sudah mantep banget gitu kan. Nah itu gimana mensikapinya gitu. Bahwa guru harus punya peta ini anak yang hobi baca, ada yang mungkin barangkali nggak terlalu minat dibaca, sehingga pengetahuan awalnya aja udah minim gitu ya. Nah bagaimana mensiasatinya, itu yang harus disiapkan guru-guru. Maka mungkin harus banyak strategi juga yang dilakukan. Jadi guru lebih menyesuaikan karakter siswanya kayak tadi ya. Karena itu student center learning ya, siswa lah menjadi pusat belajar, fokus ke siswa. Jadi siswa seperti apa nih yang dihadapi. Memang sesekali perlu dibikin kelompok dan belajar tidak harus selalu dulu di kelas gitu ya. Mungkin dilakukan di lapangan, cari tempat yang nyaman, di perpustakaan, lapangan-lapangan olahraga juga bisa jadi bukan buat olahraga, tapi buat anak-anak duduk padahal membahas sesuatu, tapi senang di lapangan ya silakan aja. Jadi kurikulum Merdeka itu fun banget. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Mbak. Nah di SMA 11 ini kira-kira kurikulum Merdeka ini kira-kira udah stabil belum Mbak ya? Dari segi penerapannya gitu. Kalau dibilang stabil, pengukurannya kan juga harus ada itunya ya, aspek yang mana yang mau diukur stabil, dari sisi gurunya ya, sebagai fasilitator atau daya dukungnya, aset-aset atau alat bantu ya, sumber belajar atau daya dukung dari sekolah gitu. Karena semuanya juga berperan penting. Ya kalau misalnya memang dilihat ditinjau dari stabil tidaknya, tentunya memang belum. Hampir semua sekolah saya rasa mungkin belum stabil. Contohnya paling gampang itu project itu belum ada keseragaman utuh dari pemerintah. Sekolah itu mau bikin satu aturan cara mengerjakan project itu juga sama, masih benar-benar apa ya, lebih kepada kesepakatan di sekolah masing-masing bahwa kita melaksanakannya. Ada yang sistemnya project itu pakai sistem apa namanya blok, jadi dia full kayak contohnya di Romangun di lab school yang dia full 1 bulan itu project. Anak nggak belajar materi, nggak belajar fisika, kimia, matematika, nggak ada. 1 bulan cuma project aja gitu. Setelah itu udah belajar materi 3 bulan. Nanti 1 bulan berikutnya ada yang project. Jadi projectnya dibikin all out banget. Maka
maka hasilnya sangat bagus, produktif gitu. Datang ke sekolah, duduk di kelas, ayo mau rencanakan apa, besok datang lagi, ayo merencanakan apa, sampai bikin sesuatu yang sangat-sangat. Bayangkan 1 bulan mereka nggak belajar apa-apa, cuma project saja. Jadi kalau suruh bikin tarian kreasi, kayak apa bagusnya coba 1 bulan mereka latihan tari saja, pasti penampilannya keren gitu. Dan di lab school, tapi saya nggak bisa nerapin itu di sini. Kalau begitu diterapin di sini, gurunya kan nganggur, nggak pernah ngajar, iya kan? Nah, itu ada konsekuensinya juga. Berarti gurunya harus diberikan satu tugas yang berbeda, entah mungkin pengembangan bahan ajar, modul ajar yang harus mereka lebih sempurnakan. Nah, itu jadi plus minus aja ya kalau misalnya di masing-masing sekolah. Gitu. Ada juga yang karena sifatnya mungkin diberikan kebebasan mengajar, jadi boleh gimana saja. Sarana juga mesti dipikirkan gitu ya. Mungkin lahan buat mereka belajar. Yang ada prok di lapangan sih bagus-bagus saja, tapi barangkali kalau kepanasan kan kasihan juga gitu ya. Berarti mesti ada tempat yang asik, gitu, nyaman. Itu juga kalau nggak hujan gitu kan, kalau nggak hujan mereka harus ada sama berbeda. Waktu proyek kemarin juga itu anak diberikan kesempatan untuk keluar sebetulnya gitu. Tapi ternyata lagi musim tawuran lagi kan, kemarin beberapa kali, ya udah kita jadi di dalam aja kita, jadi benar-benar situasional banget, nggak bisa dijadikan satu ini. Jadi kurikulum merdeka ya dibilang stabil nggak juga ya, gitu. Tergantung kondisi sekolah juga, dukungnya, kondisi gurunya juga masih betul-betul harus ditinjau. Tapi kalau konsep kurikulumnya mantep, iya, tinggal bagaimana yang ngejalanin. Betul, itu aja sih implementasinya. Iya, kalau sekolahnya sudah bagus, apalagi punya komite orang tua yang support banget sama sekolah, gitu. Itu hebat sekali kalau udah kayak gitu. Karena beberapa sekolah itu kedapatan orang tua yang mungkin punya pekerjaan karir yang bagus, gitu ya. Di sini pernah ada orang-orang BUMN lumayan udah banyak gitu. Jadi pada saat anak itu melakukan proyek, disupport gitu maksudnya, pamerannya apa gitu disediain ini. Jadi sekolah nggak terlalu banyak berkontribusi lebih kepada orang tua. Tapi kan nggak setiap tahun dilakukan begitu, semua looping gitu. Ternyata besoknya orang tuanya udah beda lagi gitu. Apalagi sekolah sekarang PPDB udah lewat ke donasi. Jadi anak wilayah sini kan yang masuk. Kalau yang masuk udah yang istilahnya ekonominya rendah gitu ya, otomatis berarti daya dukung dari orang tuanya agak kurang. Maka anaknya yang harus mandiri. Kita tidak seperti. Jadi gitu, nggak bisa dibilang stabil sekali, itu lebih kepada ya tadi daya dukung dari si guru, sekolah, termasuk sarana prasarana dan orang tua ya. Kayak gitu. Tapi yang tadi yang terkait lab school itu Pak, saya tarik banget itu. Apakah penerapan kurikulum Merdeka Belajar dari SMA negeri ke SMA swasta itu berbeda atau hampir sama gitu? Enggak ada perbedaan dari status sekolah ya. Negeri swasta kurikulumnya tetap sama aja, cara main SOP-nya sama, kriteria kenaikan kelasnya sebetulnya sama gitu ya. Bedanya mereka bayaran, kita enggak, itu aja gitu ya kan di pemerintah. Nah, terus kalau yang bayaran kayak gimana? Berarti kan mereka punya ya secara finansial daya dukungnya ada gitu. Jadi ketersediaan dukungan untuk sarana mungkin lebih memadai ya gitu ya. Tapi saya nggak bilang sekolah swasta secara umum ya, maksudnya itu tertentu gitu. Tapi kalau ada sekolah swasta yang juga tersiap-siap juga banyak gitu ya. Jadi nggak bisa juga dipukul rata. Tapi secara aturan kurikulum merdekanya sama. Ada proyek, ada kegiatan pembagian dari sisi tatanan kurikulernya, kurikuler itu juga sama aja gitu. Tapi implementasi di lapangan bisa beda-beda gitu. Sesuai dengan bagaimana sekolah mau menjalankan, sudah dirancang kan biasanya di rapat kerja awal gitu. Mungkin ada yang tambahan ini nanti ke guru PAI ya, jadi ke penerapan guru PAI nya ya. Nanti mungkin pertanyaan terakhir ini apa saja kelebihan dan hambatan gitu Pak terkait pelaksanaan kurikulum merdeka itu Pak? Iya. Kalau kelebihannya memang dari itunya ya, konsep bagaimana meramu proses pembelajaran yang bisa menghargai siswa sebagai siswa gitu ya. Kenapa saya bilang menghargai siswa? Karena lagi-lagi kalau dulu datang ke sekolah
itu cuma dengerin guru ngoceh gitu kan di kelas. Iya. Gitu. Pun ada 1-2 guru yang menyenangkan, nggak banyak, tapi secara umum guru ngasih materi, kita dengarkan terus serap kerja tugas. Jadi nilai gitu ya. Kalau sekarang siswa memang kudu aktif. Jadi guru itu bukan lagi sifatnya pengajar memberi ceramah di kelas gitu. Guru sih cuma mendampingi aja, cuma memantik gitu ya. Cuma dipantik aja bahwa kita mau belajar ini, kita pengen menguasai ini, coba apa yang kamu sudah kuasai itu digali, dieksplor. Jadi guru cuma mancing-mancing aja. Diarahin aja. Betul. Jadi anak tuh yang dikasih support seperti apa caranya supaya dia terpikirkan sesuatu, keluar apa ide-ide gagasannya. Nanti dari ide gagasan itu mereka juga yang ngerjain Iya, gitu ya. gerak sendiri. Kita cuma ngarahin gitu mah harus dia gitu, itu benar kayak mahasiswa. Iya. Belajar mandiri. Nah, itu diterapkan di pembelajaran guru mereka. Kemandirian mereka yang dituntut, mampu nggak mereka berkolaborasi dengan sesama. Makanya kalau kadang kesulitan guru mereka itu kalau ketemu kondisi pembelajaran yang ada personil atau anak-anak itu yang punya keterbatasan. Maksudnya anak ABK, anak kebutuhan khusus, Iya. anak inklusi, gitu. Ternyata secara fisik Iya. gitu kan. Tapi nggak juga lihat fisik, bisa jadi mungkin termasuk tipe yang slow learner, belajarnya lambat gitu. Itu ada di sini yang tidak ditemenin. Jadi bikin kelompok tapi dia punya teman sendirian karena gara-gara mungkin dia nggak punya, dianggap tidak berkontribusi apa-apa gitu. Dan temannya tidak memberikan satu peluang apapun. Akhirnya ya yang seperti itu gurunya yang harus turun tangan. Berarti anak khusus yang harus disiapkan. Sekolah diberikan instruksi untuk menerima anak-anak ABK 1 kelas 2 orang. Jadi kalau kita buka 6 kelas 12 orang itu boleh masuk ke jalur inklusi PPDB. Sementara guru di SMA itu yang bisa ngajar anak inklusi itu nggak ada. Guru-guru inklusi, guru-guru ABK itu adanya di SLB. Iya, sekolah SLB di DKI udah kepenuhan. Maka pemerintah kalau kebijakan udah taruh aja di sekolah negeri. Nanti gimana cara belajarnya? Jadi diajarin. Tapi ngajarin guru untuk ngajar anak inklusi coba pernah ketemu nggak anak datang ke kelas baru aja datang teh punya gurunya diminum, terus dia marah-marah sama temennya karena mungkin temennya berisik gitu, tapi berlebihan cara marah. Kalau dadan berlebihan seperti itu sebetulnya anak-anak yang bukan anak biasa, bukan anak normal gitu. Nah, sekarang kalau guru menghadapi kayak gitu kan perlu strategi. Iya, Gimana caranya gitu, nah ini belum lagi kalau ada sama temennya kan, gimana Iya. cara dia berkumpul dalam satu kelompok, apa ia bisa ikut kerja sementara dia sendiri untuk kontrol dirinya masih susah gitu ya. Nah ini satu hal yang mesti dipikirkan. Jadi kelemahan kurikulum, apapun kurikulumnya saya rasa mungkin belum menyentuh ke semua bagian karakter anak-anak. Anak-anak tertentu harus tetap dibuatkan cara belajarnya. Tapi secara umum sebetulnya cara belajar di kurikulum mereka udah asik. Udah memberikan satu kebebasan kepada guru untuk bagaimana mengelola. Sekolah itu guru nggak lagi diberikan panduan secara khusus ya, bahwa guru ngajar harus kayak gini-gini, nggak ada. Di kurikulum mereka guru bebas, guru menguasain apa itu ajarin, guru bisa apa ajarin. Jadi lebih kepada gurunya. Ada guru hebat ya, berarti anaknya bisa jadi hebat. Kalau gurunya biasa-biasa aja, berarti anaknya biasa. Jadi gampang nilai guru, nilai sekolah. Lihat aja anaknya biasa-biasa aja, itu sekolah biasa-biasa. Tapi kalau anak punya prestasi bagus, terus anaknya unggul dalam kegiatan lomba ini, anak yang benar mandiri bisa melakukan eksplorasi diri, berarti gurunya bagus. Karena kurikulum mereka bisa mengukur dari siswa. Bagaimana siswa berpenampilan, itulah hasil kerja guru. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada sekolah SMA ini, besok ada SMA ini, SMA itu berulang-ulang sudah berprestasi, gurunya bagus. Jadi gampang sekali menilai seorang kemajuan sebuah sekolah. Nggak perlu tanya ke gurunya, nggak perlu tanya ke dinas, nggak perlu tanya ke kementerian, cukup tanya siswanya, lihat siswanya sehebat apa, ya, berarti itu sekolahnya bagus. Memanage kurikulum dan gurunya itu sudah sangat potensial sekali melihat peluang-peluangnya ada. Jadi begitu kurang lebih kurikulum mereka kalau sudah diterapkan akan lebih bagus. Ya harapan sih mungkin kalau ini bisa jadi guru gitu ya, sudah tahu kurikulum merdeka seperti apa, nanti dipelajari lagi ya. Saya baru kulit-kulitnya aja gitu. Ada panduannya sebetulnya lengkap dari pemerintah gitu kalau mau digali. Nah, tinggal menyiapkan strategi mengajarnya aja. Karena sekali lagi nggak ada yang sama setiap sekolah. Ini PAI misalnya agama ngajar, mungkin barangkali di sini yang paling ngetren itu tentang munakahat ya, belajar pernikahan. Semua dibikin satu
acara khusus, anak suruh bawa roti buaya, suruh bawa apa, bikin itu. Nah itu kan biasa ya sebetulnya gitu. Tapi kalau bisa disiarkan lewat media sosial, terus di-boomingkan, diviralkan dengan cara-cara tentu yang anak bisa berpenampilan, mereka bangga menjadi pengantin sehari gitu kan. Terus tapi benar-benar dalam kegiatan latihan itu keren banget gitu. Karena banyak sekolah hebat tapi nggak mampu mempublikasikan keluar, jadi nggak kelihatan sekolah itu hebat. Iya, di lingkungan sekolah aja. Padahal sebetulnya orang lain mungkin pengen contoh ya. Oh ini SMA ini bisa bikin ini loh gitu. Padahal pelajarannya cuma perkawinan. Tapi esensi pernikahannya dapat, ilmu pernikahannya dapat. Bagaimana mungkin ada tausiah pernikahannya bisa direkam, bisa disampaikan. Itu keren. Saya tawarkan beberapa anak coba. Ini makin ke depan kayaknya peluang anak-anak ngambil kuliah PAI sangat minim gitu. Padahal jabatan sebagai penghulu udah pada jarang. Iya. Terus nasihat agama, pernikahan ya, untuk urusan pernikahan juga jarang gitu. Kalau dilihat sih ngambil biologi, dokter, yang kayak gitu-gitu saya bilang. Padahal agama juga bagian yang sangat penting. Saya nggak tahu makanya apa mungkin suatu saat bisa PPL di sini di SMA 11 ya, hasil mereka pemahaman. Ilmu agama itu tidak sesempit itu, maksudnya belajar cuman urusan ibadah gitu ya, menjikir di depan masjid, tapi di luar itu banyak hal yang bisa dikembangkan. Iya, makanya sentuh dunia teknologinya, manfaatkan karena mereka senang pakai ini buat belajar gitu. Maka ajak ini sebagai teman mainnya. Itu yang perlu diterapkan. Nah, yang bisa pakai ini siapa? Siswa, tapi dari guru yang memberikan relnya gitu. Kalau misalnya ini nggak dimanfaatkan, bete gitu mereka nggak akan fun lagi ngeliat guru cuma ceramah jadi negatif. Iya, udah nggak asik sekarang belajar begitu. Jadi senangnya banyak bikin gamesnya gitu, ajak mereka bermain tapi juga dapat ilmunya gitu. Kayaknya gitu kurang lebih Bapak melihat situasi di, ya perkembangan pendidikan juga harus melihat di itu ya, kondisi anak-anak. Mudah-mudahan ini sukses lah jadi guru yang hebat buat ke depan. Tapi ini memang guru kan ya? Nantinya iya. Niatnya juga di sini. Ya, alhamdulillah kalau memang ini banyak karir ini guru-guru pada tua, jadi ntar pensiun habis nanti ganti generasi lagi. Oke, cukup ya barangkali itu.